Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut idola kita bersama, Frodo Imitatio. Salam imitatio, viva profesores Frodo. Panggil saja aku Frodo Imitatio. Saudara-saudara, jangan heran, jangan takjub. Ini dunia sandiwara. Di negeri ini, negeri yang pendidikannya berseri-seri, negeri yang orang-orangnya penuh nafsu pada gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperoleh gelar itu sulit, harus bekerja keras, bersusah payah, berkorban waktu, pikiran, tenaga, berkorban semuanya. Maka muncullah seorang dewa penolong yang siap memberikan gelar dari S1, S2, S3, bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang. Untuk wisudanya tentu di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat untuk membeli gelar yang sangat ampuh dan dahsyat. Tapi siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? Siapa lagi kalau bukan aku? That's me, Frodo Imitatio. Saudara-saudara, di sini terdapat kitab-kitab tebal yang memang sudah sengaja aku susun dengan tim dari universitasku. Coba lihat. Ada buku 1000 gelar, kiat-kiat jual beli gelar, masa depan cemerlang bersama Frodo Imitatio. Seni berpikir negatif dan masih banyak lagi. Kitab-kitab tebal ini kalau disusun bisa dijadikan tempat untuk duduk. Siapa berkenan pesan? Langsung saja hubungi University of Zuzulapan yang pusatnya ada di Amaraqua, tetapi cabangnya juga ada di sini.
Aku sendiri, Frodo Imitatio rektornya. Oh, saudara-saudara pasti penasaran, bagaimana bisa orang-orang beli gelar? Dengan mudah ku jawab, bisa. Bagaimana tidak? Akan aku jelaskan bagaimana. Negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya sangat rindu akan gelar sarjana. Mari saudara-saudara, kita lihat sejarah negeri ini. Ini di zaman dulu, waktu raja-raja masih hidup. Sebagai penghargaan pada para pengikutnya, dia memberikan gelar dan kedudukan. Para pengikutnya menjadi taat dan bermartabat. Ini di masa penjajah bangsa asing, untuk menggoda para bumi putra supaya merasa terhormat, mereka memberikan gelar kepada siapa saja yang punya uang. Gelar itu melekat dan orang itu merasa telah menjadi seorang bangsawan, menjadi seorang raden, menjadi seorang menak. Padahal tidak sama sekali. Konon di tanah Sunda ada istilah Raden Sabenggol Sakancing Bedol, yang artinya dia memberi gelar dengan harga 1 benggol. Pakaiannya dipenuhi dengan kancing emas imitasi. Kalau ditarik sekali saja langsung rontok, saudara-saudara. Sebetulnya aku adalah pelanjut dari tradisi-tradisi itu. Tradisi raja dan penjajah dulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi sebuah kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sudah banyak perguruan tinggi yang berdiri. Mulai dari program S1, S2, bahkan S3 pun banyak. Ibaratkan mendaki ke gunung yang tinggi dengan bersusah payah. Tapi peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Ya, karena orang tuaku kaya raya dan jadilah aku seorang anak yang pemalas. Hingga hampir setiap pagi ibu datang di kamar dan membangunkan. Nak, ke sekolah sayang, hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, ku tarik selimutku menutupi wajah. Waktu itu, matahari sudah tinggi di atas jendela kamar. Ya sudah, nanti ibu telepon kepala sekolah dan sampaikan kamu sedang sakit. Aku tersenyum di dalam selimut. Akhirnya malas sekolah. Tapi aku naik kelas, ingin dan harus
Kalau tidak aku malu, jadilah uang orang tuaku meradang, menyerang ke sana kemari membabi buta. Dan ternyata hasilnya tidak sia-sia. Aku naik kelas. Dikatrol dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, sampai pada perguruan tinggi. Aku hidup dalam irama uang yang meradang-radang di mana-mana. Dan jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tapi aku tidak siap menghadapi tantangan untuk bersaing menjadi seorang doktor dan guru besar. Aku gagal total. Aku meminggirkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Zuzulapan dari Amarakoa itu. Sejumlah orang-orang yang mencari keuntungan lewat bisnis jual beli gelar. Karena memang gelar dicari demi gengsi, gelar diburu demi sesuatu. Kebetulan saudara-saudara, aku adalah pemilik saham terbesar dalam bisnis jual beli gelar ini. Maka dengan mudah kedudukanku menjadi seorang rektor perguruan tinggi cabang dari Amarakoa itu. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang senang beli gelar dan memberenggel di depan namanya. Mulai dari gelar S1, S2, S3, profesor dan honoris causa. Banyak dan berani bayar tinggi. Aku sering bernyanyi sambil menghitung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon gelar. Pohon gelar. Ini dia pohon gelar, lambang dari University of Zuzulapan. Indah bukan? Demikianlah promosiku hari ini, saudara-saudara. Jika saudara-saudara berminat, langsung saja hubungi aku lewat nomor khusus. Tapi jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara, sekarang aku menjadi penghuni Hotel Prodeo. Di mana curut dan kecoa sering datang bertandang.
sebagai hiburan tidak apa-apa. Turut. Suka kutangkap, malu keluar. Kecoa. Dia tidak mematikan. Kutangkap, lalu kuperhatikan. Luar biasa saudara-saudara, makhluk kecil dan menjijikan ini ternyata memiliki daya bertahan hidup yang tinggi. Ya, kalau tidak dibikin mati, dia akan mampu bertahan hidup tanpa tahu waktu telah berganti. Kecoa itu ku beri nama si kepala baja karena cerminan diriku yang sedang menderita. Tetapi aku harus bertahan hidup sampai masa hukumanku habis. Dan aku bisa menghirup udara bebas kembali. Aku bisa menghirup udara bebas kembali. Woi, Ipir, kalau bagi-bagi koran itu jangan dilempar. Berikan saja secara sopan. Saudara-saudara, di Hotel Prodeo ini memang gratis. Tapi ada juga yang tidak gratis. Aku mau lihat koran dulu. Sayangnya tidak ada secangkir kopi panas yang mengepul dan sepiring pisang goreng madu kesukaan. Sipir, beritanya ada di halaman berapa? Cari saja sendiri, masa bodoh-bodoh. Sipir, taunya cuma nyengir. Pendidikan memberantas bisnis jual beli gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini Menteri Pendidikan Managua melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan.
Diperkirakan beberapa perguruan tinggi Papanama banyak melakukan bisnis jual beli gelar. Seperti yang diberitakan pekan lalu, bahwa telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lai Agusi alias Prodo Imitatio yang sudah mewisuda orang-orang penting di Manaboa ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya kesyukuran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak para sarjana, magister dan doktor palsu. Kalau di Manaboa ini banyak para sarjana palsu, bagaimana jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Zuzulapan yang asalnya dari Amarakoa, cabangnya dipimpin oleh Lai Agusi alias Prodo Imitatio itu sudah menghasilkan 50 orang doktor, 157 orang sarjana, magister bisnis, dan 333 orang sarjana berbagai bidang di mana mereka sekarang. Di mana mereka sekarang? Mereka telah menjadi orang-orang penting di Manaboa ini. Menjadi orang penting. Saudara-saudara tahu, gelar akan tetap diburu sepanjang orang butuh. Meski aku di sini, aku masih banyak tangan kanan, masih banyak kawan-kawan yang dengan gigi dan bertahan dalam bisnis jual beli gelar ini. Secara sembunyi-sembunyi dan kamuflase tinggi. Bagiku apalagi, kecoa si kepala baja itu telah membuat aku sadar dan belajar bahwa sepanjang masih banyak orang-orang yang memerlukan gelar tanpa harus bersusah payah asalkan banyak uang, bisnisku tak akan mati. Seperti kasus pelacuran, sepanjang masih banyak laki-laki hidung belang mata bongsang yang datang bertandang di sarang-sarang ranjang kenikmatan itu, maka sepanjang itu juga bisnis esek-esek laku keras, pak kacang goreng, seharusnya yang ditangkap itu bukan pelacurnya, tapi para lelaki hidung belangnya. Yang ditangkap bukan penjualnya, tapi pembelinya. Negeri ini aneh, sangat aneh. Pelacur ditangkapi, dirazia malam-malam. Lelaki hidung belangnya, dibiarkan berlalu lalang. Seperti bisnis jual beli gelar ini. Yang ditangkap penjualnya, pembelinya dibiarkan begitu saja tanpa sanksi apa-apa. Bahkan banyak di antara mereka yang telah menjadi orang-orang penting. Yang harus ditangkap itu penjual. Yang harus ditangkap itu bukan penjual, tapi pembeli. Yang harus ditangkap itu bukan penjual, tapi pembeli. Yang harus ditangkap itu bukan penjual. Apa ini? Dasar sipir gila. Aku kan sudah bilang aku belum mandi.
sudah bilang, aku masih malas mandi. Lihat. Jadi basah semua. Saudara-saudara. Saudara-saudara lihat kan? Aku basah. Maaf, saudara-saudara, perlu kami beritahukan bahwa bisnis jual beli gelar hanya ada di Manaboa, bukan di Indonesia. Terima kasih.